Selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan. Di tengah keheningan malam ini, mungkin ada hati yang masih dipenuhi kekhawatiran, pikiran yang belum menemukan ketenangan, dan jiwa yang lelah karena beban hari ini. Namun malam ini, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk meletakkan semua kekhawatiran kita di tangannya. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah melepaskan hidup kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan segala beban dan kekhawatiran kami. Kami percaya Engkau memegang hidup kami dengan tangan-Mu yang kuat. Tenangkan hati kami, damai sejahtera-Mu memenuhi pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk perenungan malam ini, kita akan melihat Mazmur pasal 37. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini adalah janji yang sederhana, tetapi sangat dalam. Tuhan tidak meminta kita memahami segalanya, Dia hanya meminta kita untuk percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kekhawatiran sering datang tanpa diundang. Kita khawatir tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, bahkan tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Ini adalah hal yang manusiawi. Namun, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 mengingatkan kita untuk tidak gelisah karena orang-orang yang berbuat jahat atau karena keadaan yang tampak tidak adil. Seringkali kita melihat orang lain tampak berhasil tanpa Tuhan, dan kita mulai mempertanyakan, Tuhan, mengapa hidupku terasa lebih berat? Perasaan seperti ini nyata. Seorang ayah mungkin khawatir bagaimana mencukupi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu mungkin menangis diam-diam karena masalah yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Anak muda mungkin gelisah tentang masa depan yang belum jelas. Namun di tengah semua itu, Tuhan berkata, jangan khawatir. Bukan karena masalah kita kecil, tetapi karena Tuhan kita besar. Kekhawatiran tidak akan menambah satu hari pun dalam hidup kita, tetapi kepercayaan kepada Tuhan akan memberikan damai yang melampaui akal manusia. Dalam Matius pasal 6 ayat 34, Yesus berkata, agar kita tidak khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan, tetapi Tuhan ingin kita tidak hidup dalam ketakutan. Ada sebuah kisah tentang seorang petani sederhana yang mengalami musim panen yang gagal. Semua orang di desanya panik, tetapi dia tetap tenang. Ketika ditanya mengapa, dia berkata, saya sudah melakukan bagian saya, sekarang saya percaya Tuhan melakukan bagiannya. Sikap ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Saudara, malam ini Tuhan ingin mengingatkan, hidupmu tidak lepas dari tangannya. Bahkan ketika kamu merasa semuanya tidak pasti, Tuhan tetap bekerja dalam diam. Dia melihat setiap air mata, Dia mendengar setiap doa yang tidak terucap. Kekhawatiran sering membuat kita merasa seolah-olah kita harus mengendalikan segalanya. Padahal, iman mengajarkan kita untuk melepaskan dan percaya. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah salah dalam rencananya. Malam ini, saat kamu berbaring dan menutup mata, ingatlah satu hal ini. Tuhan memegang hidupmu, dan tangannya tidak pernah goyah. Seringkali bagian tersulit dalam hidup bukanlah saat kita menghadapi masalah, tetapi saat kita tidak melihat jalan keluar. Kita sudah berdoa, sudah berharap, tetapi keadaan seolah-olah tidak berubah. Dalam momen seperti inilah, iman kita benar-benar diuji. Mazmur pasal 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini bukan perintah yang mudah, karena menunggu seringkali terasa lebih berat daripada bertindak. Sebagai manusia, kita ingin jawaban yang cepat. Kita ingin kepastian sekarang juga.
Namun Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya peduli pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang membentuk hati kita. Saat kita tidak melihat jalan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru seringkali di saat itulah Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di tempat gelap. Anak itu mungkin tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi dia merasa tenang karena tangannya dipegang erat oleh ayahnya. Begitulah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin tidak tahu masa depan kita, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan itu. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman bukan tentang mengerti, tetapi tentang percaya. Ada banyak kisah dalam Alkitab yang menunjukkan hal ini. Abraham dipanggil untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa peta yang jelas. Bahkan Daud harus melewati masa pelarian sebelum menjadi raja. Mereka semua tidak melihat jalan dengan jelas, tetapi mereka memilih untuk percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa kabur. Mungkin pekerjaan belum jelas, hubungan sedang goyah, atau masa depan terasa menakutkan. Tetapi malam ini, Tuhan ingin berkata, tetap percaya. Dia tidak pernah kehilangan kendali. Percaya saat tidak melihat jalan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, tetapi memilih untuk melihat dengan mata iman. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak merasakannya. Kita percaya bahwa setiap langkah kita ada dalam rencananya. Saudara, jika malam ini kamu merasa bingung dan tidak tahu harus melangkah kemana, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut. Belajarlah untuk diam di hadapan Tuhan. Dalam keheningan, Tuhan sering berbicara dengan lembut. Ingatlah, jalan Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu tepat. Dan ketika kamu berjalan bersamanya, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa Tuhan seolah-olah diam. Kita berdoa, tetapi tidak ada jawaban yang terlihat. Kita berharap, tetapi keadaan tetap sama. Dalam momen seperti ini, mudah sekali kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atau bahkan tidak bekerja. Namun kebenarannya sangat berbeda. Tuhan tidak pernah diam tanpa tujuan. Dia selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Mazmur pasal 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini berarti setiap langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita merasa berjalan sendiri, sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan langkah kita dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Dalam Alkitab, kita melihat kisah Yusuf. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara, dan dilupakan. Bertahun-tahun hidupnya terasa seperti rangkaian penderitaan tanpa arti. Namun, di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja dalam diam, mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin besar di Mesir. Jika Yusuf menyerah di tengah proses, ia tidak akan pernah melihat rencana besar Tuhan digenapi. Begitu juga dalam hidup kita. Ada proses yang tidak instan. Ada doa yang tidak langsung dijawab. Ada air mata yang seolah tidak terlihat oleh siapapun. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Dia bekerja di balik layar kehidupan kita, mengatur waktu, membuka jalan, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata waktunya ini penting, karena seringkali kita ingin keindahan itu sekarang,
tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat agar kita benar-benar siap menerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat seseorang tiba-tiba berhasil, tetapi kita tidak melihat proses panjang di baliknya. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi di dalam hati kita Tuhan menguatkan iman kita, membentuk karakter kita, dan mengajarkan kita untuk bersandar kepadanya. Saudara, jika malam ini kamu merasa Tuhan jauh atau tidak menjawab doamu, jangan cepat menyimpulkan. Mungkin justru saat ini Tuhan sedang bekerja paling dalam hidupmu. Dia sedang menata sesuatu yang tidak bisa kamu lihat sekarang, tetapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Iman yang sejati tidak hanya percaya ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga tetap percaya ketika Tuhan terasa diam, karena kita tahu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Malam ini, percayalah bahwa di balik setiap keheningan, ada tangan Tuhan yang sedang bergerak, dan apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sering merasa khawatir adalah karena kita ingin memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bahkan tahun depan. Namun kenyataannya, semakin kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin kita merasa lelah dan terbebani. Mazmur pasal 37 ayat 5 kembali mengingatkan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Kata serahkanlah berarti melepaskan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita berhenti memaksakan kehendak kita dan mulai mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa, tetapi dalam hati kita masih ingin Tuhan mengikuti rencana kita. Kita berkata, "Tuhan, tolong lakukan ini," tetapi sebenarnya kita yang ingin mengatur. Berserah yang sejati adalah ketika kita berkata, "Tuhan, kehendak-Mu yang jadi," bahkan jika itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Yesus sendiri memberi teladan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, "Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah bentuk penyerahan total kepada kehendak Bapa. Jika Yesus saja memilih untuk berserah, apalagi kita. Dalam kehidupan nyata, mungkin kamu sedang memegang sesuatu terlalu erat, sebuah rencana, hubungan, atau harapan tertentu. Kamu takut jika melepaskannya, semuanya akan hancur. Tetapi justru seringkali, ketika kita melepaskan kepada Tuhan, Dia bekerja dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Ada seorang wanita yang terus berjuang mempertahankan pekerjaannya, meskipun dia sangat lelah dan tidak bahagia. Dia takut kehilangan keamanan finansial. Namun, setelah berdoa dan belajar berserah, dia berani mengambil langkah iman. Tidak lama kemudian, Tuhan membuka pintu pekerjaan baru yang jauh lebih baik dan membawa damai dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ketika dia berhenti memegang kendali sendiri, Tuhan mulai bekerja dengan caranya. Berserah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kepercayaan. Itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan lebih tahu, lebih bijaksana, dan lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, malam ini Tuhan mengundangmu untuk melepaskan beban yang selama ini kamu pegang sendiri. Kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Ada Tuhan yang sanggup menanggungnya. Saat kamu tidur nanti, bayangkan kamu meletakkan semua kekhawatiranmu di tangan Tuhan. Biarkan Dia yang memegangnya, karena tangan Tuhan jauh lebih kuat dan lebih aman daripada tangan kita sendiri. Dan ketika kamu belajar berserah, kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan. Setelah kita belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan, ada satu hal indah yang Tuhan janjikan bagi setiap anaknya, yaitu damai sejahtera. Bukan damai seperti yang dunia berikan,
yang tergantung pada keadaan baik atau buruk, tetapi damai yang tetap tinggal bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak hanya mengangkat beban kita, tetapi Dia juga menggantinya dengan damai-Nya. Damai sejahtera ini tidak selalu berarti masalah langsung hilang. Kadang situasi tetap sama, tetapi hati kita berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Inilah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Bayangkan seorang ibu yang sedang menghadapi masalah besar dalam keluarganya. Secara logika, dia seharusnya dipenuhi kecemasan. Tetapi setiap malam dia datang kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan semuanya. Perlahan-lahan, meskipun masalah belum selesai, hatinya dipenuhi ketenangan. Dia bisa tidur dengan damai, bangun dengan harapan. Itu bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena damai Tuhan memenuhi hatinya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia memberikan damai yang sementara, tetapi Tuhan memberikan damai yang kekal." Seringkali kita mencari ketenangan di luar, melalui uang, hiburan, atau pengakuan orang lain. Namun semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Hanya damai dari Tuhan yang bisa memenuhi kekosongan terdalam dalam hati manusia. Saudara, malam ini jika hatimu masih gelisah, jangan berusaha menenangkan diri dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan, bicaralah kepadanya dengan jujur. Tidak perlu kata-kata yang indah, cukup hati yang terbuka. Ketika kamu menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia tidak hanya mendengar, tetapi Dia juga mengisi hatimu dengan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Damai yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika hidup tidak mudah. Dan damai itu akan menjaga hatimu sepanjang malam ini, bahkan sampai hari esok, karena ketika Tuhan memegang hidupmu, damai-Nya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara terkasih, kita telah melewati perenungan malam ini dan melihat bagaimana Tuhan mengundang kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi dalam kepercayaan. Dari Mazmur pasal 37, kita belajar bahwa hidup yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memegang setiap langkah kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Mungkin sampai saat ini, masih ada beban yang belum terangkat, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi ingatlah satu hal ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dalam hidupmu. Apa yang Dia mulai, Dia akan selesaikan. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 6, bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai selesai. Malam ini, sebelum kita benar-benar beristirahat, mari kita ambil keputusan sederhana tetapi penuh kuasa, memilih untuk percaya. Bukan karena kita melihat semuanya jelas, tetapi karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang setia, Gembala yang baik, dan Penolong yang tidak pernah terlambat. Jika hatimu masih berat, katakan dalam doa sederhana, "Tuhan, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau memegang hidupku." Dan biarkan kata-kata itu menjadi pengingat setiap hari bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Saudara, jika firman Tuhan malam ini memberkati hatimu, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan penguatan yang sama. Karena seringkali, satu pesan sederhana bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Teruslah berjalan bersama Tuhan,
dan nantikan perjumpaan kita kembali dalam doa malam berikutnya setiap pukul 18 malam. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai tidurmu dan kasih-Nya menjaga hatimu sepanjang malam. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.